Pemirsa apa kabar? Dialog khusus kembali menyapa Anda dari gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangkaian kunjungan kerja MKD DPR RI ke gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, acara ini bertemakan sosialisasi tugas, fungsi, wewenang MKD DPR RI, hak imunitas wakil rakyat serta TNKB. Acara ini pemirsa juga turut dihadiri oleh Ketua MKD DPR RI, Bapak Dr. Andes Haji Adang Darajatun, turut hadir pula Ibu Jajuk Rendra Krishna, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Jatim dan perwakilan dari jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, untuk selengkapnya langsung saja kita saksikan bersama kunjungan kerja MKD DPR RI ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI, Dr. Andes Haji Adang Darajatun pada hari Selasa 20 Juni 2023 kemarin melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Adang Darajatun disambut wakil pimpinan beserta anggota Badan Kehormatan DPRD Jatim. Sementara itu hadir dalam acara ini perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur. Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota Mahkamah Konstitusi DPR RI Fadoli serta Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jatim AKBP MZ Rofik dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur J. Devi Sudarso beserta para pemangku kepentingan terkait. Ada yang menyampaikan kunjungan silaturahmi ini bertujuan agar kedua belah pihak saling mengenal antara anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur, agar nantinya terjalin komunikasi yang baik. Selain itu, kunjungannya kali ini sekaligus membahas terkait kode etik dan kehormatan anggota Dewan. Karenanya, proses pelaksanaan penegakan kode etik ini diperlukan sinkronisasi payung hukum antara Mahkamah Konstitusi DPR RI dan Badan Kehormatan Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Dewan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur, Hajah Jajuk Rendra Krishna SEMM, dalam pidato sambutannya menyampaikan, sebagaimana ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sama dengan ketentuan pasal 122 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana DPRD Provinsi diberikan hak imunitas sebagaimana DPR RI. Ini karena hak imunitas memberikan ruang bagi DPR maupun DPD untuk bebas bicara dan bebas berekspresi tanpa kekhawatiran adanya tuntutan atau jeratan sanksi pidana tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD Provinsi direposisi dari Badan Legislatif Daerah menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat 1 yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, yang tentu saja mempunyai kedudukan yang berbeda dengan DPR RI yang merupakan lembaga legislatif. Meskipun demikian, DPRD masih mempunyai fungsi yang sama dengan DPR RI, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran, juga beberapa persamaan hak protokoler dan hak lainnya. Persamaan hak antara DPR RI dan DPRD yang diberikan oleh undang-undang antara lain hak imunitas sebagaimana dalam ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan pasal 122 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di mana DPRD Provinsi juga diberikan hak imunitas sebagaimana DPR RI. Hak imunitas ini sangat lumrah diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat di era demokrasi ini. Karena hak imunitas memberikan ruang bagi DPR maupun DPRD untuk bebas bicara dan bebas berekspresi tanpa kekhawatiran adanya tuntutan atau jeratan sanksi pidana tertentu karena apa yang diucapkannya dalam pelaksanaan tugas. Namun di sisi lain juga tidak boleh terjadi abuse of power yang penyelenggaraan kekuasaan karena adanya penerapan hak imunitas yang tidak semestinya. Karena itulah kami sangat berterima kasih dan bisa memahami apabila pada hari ini
Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI berkenan menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan hak imunitas DPR RI serta tugas, fungsi, dan wewenang MKD. Dengan menghadirkan pula pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menyamakan persepsi tentang hak imunitas DPRD sekaligus memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai sejauh mana hak imunitas dapat dilaksanakan dan bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan hak imunitas dimaksud serta bagaimana mekanisme pemberian sanksinya apabila terjadi penyalahgunaan hak. Jajuk juga mengapresiasi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI karena melakukan sosialisasi imunitas DPR, tugas, dan fungsi, serta wewenang Mahkamah Kehormatan dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ini guna menyamakan persepsi tentang hak imunitas DPR dan DPRD. Disinilah dibutuhkan peran aktif dari MKD sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana diatur dalam pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, selain sosialisasi terkait dengan hak imunitas serta tugas, fungsi, dan wewenang MKD, pada kesempatan ini MKD juga mensosialisasikan hak anggota DPR RI yang lainnya, yaitu penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam pasal 205 ayat 3 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan selain hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pimpinan DPR dan anggota mendapatkan fasilitas pengaturan di bandara, paspor diplomatik, tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya surat telegram Kapolri nomor STR garing 164 garing 3 Romawi garing YAN garing 1.2 garing 2021 tertanggal 15 Maret tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Sekjen DPR RI telah menerbitkan peraturan Sekjen DPR RI nomor 4 tahun 2021 tentang penerbitan dan penggunaan STNK dan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Mahkamah Konstitusi Dewan DPR RI juga memberikan sosialisasi terkait tugas, fungsi, dan wewenang MKD DPR RI serta tanda nomor kendaraan atau TNKB khusus DPR RI. Ini sebagai hak protokoler. Dengan adanya tanda nomor kendaraan bermotor khusus ini, nantinya diharapkan publik juga dapat berperan sebagai pengawas terhadap anggota DPR RI. Artinya, ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan di sebuah tempat atau lokasi tertentu termasuk di jalan raya, maka melalui tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB khusus tersebut akan lebih mudah diketahui. Dan kemudian bisa dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi Dewan DPR RI agar segera ditindaklanjuti dan dilakukan penerapan sanksi etiknya. Jadi, meskipun anggota dewan diberikan protokol khusus, namun jika nantinya tidak mampu mempergunakan nomor polisi tersebut dengan baik, maka masyarakat yang kini lebih kritis bisa langsung mengambil foto dan melaporkannya segera. Dari sosialisasi ini, kita akan mengetahui urgensi yang diberikannya. Hak penggunaan TNKN bersifat khusus bagi anggota DPR RI dan apakah hal tersebut dapat diberlakukan sama bagi anggota DPRD, kiranya patut kita perhatikan dengan seksama hal-hal yang melatar belakangi pemberian hak tersebut. Kiranya sosialisasi pada saat ini merupakan momentum yang tepat untuk kita semua
selain sebagai wahana untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait dengan hak-hak DPR RI serta tugas, fungsi, dan wewenang MKD yang nantinya bisa jadi bahan pembelajaran bagi kita semuanya, khususnya Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai alat kelengkapan yang mempunyai tugas dan fungsi serupa dengan MKD. Kiranya kita dapat berdiskusi tentang kedudukan DPRD apabila disandingkan dengan DPR RI sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang hampir sama, juga dengan proses pemilihan yang sama, namun oleh undang-undang diberikan status yang berbeda. Selanjutnya, kami berharap agar kita semua senantiasa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, terlepas adanya hak istimewa maupun tidak, karena semua merupakan amanat yang harus kita emban dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Akhir kata, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan terima kasih atas dijadwalkannya sosialisasi ini. Semoga memberikan nilai tambah bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing kita semuanya. Amin. Sekian, terima kasih. Dinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan pemaparan materi sosialisasi terkait beberapa hal, antara lain sosialisasi tugas dan fungsi MKD, serta hak imunitas anggota DPR RI dan DPRD, dan sosialisasi TNKB khusus anggota DPR RI yang disampaikan oleh Ketua MKD DPR RI, Bapak Dr. Andes Haji Adang Darajatun. Kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI ke Provinsi Jawa Timur ini bertujuan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan. Pada pertemuan kali ini juga lebih menekankan terkait hal-hal yang berhubungan dengan etika, yakni etika kehormatan tentang anggota Dewan. Meski pasti terdapat perbedaan kewenangan antara MKD dan BK, tapi setidaknya butuh kesempatan untuk menyelaraskan kewenangan-kewenangan BK sebaiknya seperti MKD. Karena masalah-masalah proses suatu penegakan etika dan sebagainya harus ada payung hukum yang perlu disinkronkan. Adang Darajatun juga meminta adanya perhatian khusus dari aparat penegakan hukum mengingat sudah menginjak tahun politik seperti saat ini yang rawan berita bohong alias hoax. Apalagi Adang juga menambahkan saat ini sudah banyak muncul surat kaleng yang disampaikan ke pihak kepolisian dan kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, ini acaranya lebih kepada silaturahmi gitu ya. Ini hari adalah lebih bersifat silaturahmi, ya, saling mengenal. Kenapa saya berani juga untuk hadir di tengah-tengah teman-teman, baik di DPRD, baik itu di kota maupun kabupaten, karena pada dasarnya silaturahmi ini sangat penting sekali. Ya, sampai kemarin kita dalam beberapa bulan terakhir ini 17 dari DPRD, kabupaten maupun kota hadir di Senayan. Terima kasih Ketua BKD menyampaikan bahwa sosialisasi ini lebih memberikan kepada semangat untuk BKD bisa menjadi badan yang betul-betul menjaga marwah dan kehormatan DPRD. Juga beberapa hal yang kami sampaikan, masalah imunitas tadi disampaikan juga oleh Ketua BKD, ya, tadi saya sudah sampaikan masalah imunitas ini di dalam konteks Peraturan DPR nomor 1 dan 2 itu jelas menyangkut masalah etika dijelaskan,
masalah tentang tata beracara juga disebutkan. Nah, tinggal nanti kesepakatan dari pimpinan beserta anggota bagaimana BKD bisa membuat suatu peraturan DPRD ini yang kita sepakati untuk kita jaga bersama. Dan terakhir nanti saya akan menyampaikan hasil seminar. Saya mohon maaf kepada jajaran penegak hukum yang saya undang hari ini. Bukan berarti kita merasa sebagai anggota DPR atau DPRD mendapatkan hak-hak khusus, tapi ini realitas di lapangan yang tadi nanti saya akan ceritakan bagaimana bahwa kesepakatan tersebut kita saling menghormati karena sudah ditandatangani oleh yang mewakili Mahkamah Agung, Kapolri dan Jaksa Agung. Tapi sekali lagi tidak berarti kita sebagai anggota DPRD ingin lebih dari yang lain. Tapi masalah bahwa kita memang berbeda dengan masyarakat umum dalam konteks penegakan hukum itu harus diakui. Karena apapun juga undang-undang sudah menyatakan hal tersebut. Dalam pertemuan ini, Dr. Andes Haji Adang Darajatun juga sempat menyentil terkait posisi Badan Kehormatan DPR di beberapa daerah yang tidak memiliki peran, lantaran tidak didukung oleh pimpinan maupun anggota dewan. Padahal, posisi BKD dan MKD adalah terkait menjaga marwah dan kehormatan dewan. Dalam pertemuan ini dilakukan pula sosialisasi TNKB khusus atau tanda nomor kendaraan bermotor anggota DPR RI sebagai hak protokoler. Dengan TNKB khusus, maka publik akan dapat ikut berperan serta sebagai pengawas terhadap anggota DPR saat ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan di sebuah lokasi tertentu. Lewat TNKB khusus, dengan mudah akan diketahui lantas dilaporkan pada MKD DPR RI guna ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi etiknya. Dan esensi yang terakhir yang akan disampaikan, masalah yang berhubungan dengan nomor polisi khusus. Tapi nomor polisi khusus juga sebetulnya, kalau saya pikir betul untuk protokoler dan sebagainya. Tapi justru beberapa anggota DPR akhirnya tertangkap tangan oleh handphonenya masyarakat, lebih menyulitkan dia. Karena dia pakai nopol protokol, tapi dia berhenti di tempat yang ada tanda S. Akhirnya dia sendiri yang sulit gitu ya. Jadi nopol khusus ini juga tidak memberikan suatu hal yang istimewa, tapi lebih kepada protokoler. Dan juga nanti lalu lintas yang ada keraguan untuk masalah menangkap ya nopol-nopol khusus ini kalau memang melanggar. Tapi terus terang saja karena ini lebih banyak di Jakarta. Kemarin saya ke suatu daerah cukup jauh di mana waktu itu saya tingkat kabupaten, Pak nggak pernah Pak lihat nomor polisi tersebut ya, memang biasanya hanya ada di Jakarta. Masalah BKD yang katanya ada dan tiada gitu ya. Jadi saya baru kembali juga kemarin dari Bali sama beberapa pertanyaan untuk menyesuaikan kewenangan BKD. Tapi terus terang saja, saya kebetulan kemarin di Bali ditemani juga langsung oleh ketua DPRD-nya. Jadi apapun juga bahwa semangat untuk kita menjaga suatu kehormatan, suatu disiplin dan sebagainya adalah kesepakatan bersama. Nah, oleh karena itu untuk saya, setiap saya hadir di DPRD maupun kabupaten dan kota, saya selalu membawa buku yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan peraturan DPR nomor 1 dan 2 ya. Di mana pada dasarnya toh buku ini dibentuk adalah antara kesepakatan anggota dan pimpinan gitu ya. Jadi saya rasa walaupun nanti BKD di beberapa daerah, mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak terjadi, banyak hal-hal yang berhubungan dengan BKD itu tidak memiliki peran yang begitu baik karena tidak didukung oleh pimpinan dan juga anggota yang lain. Padahal kita tahu persis berbicara tentang BKD, berbicara tentang MKD, berbicara tentang marwah dan kehormatan. Saya terus terang saja bahwa saya saat ini di Komisi 3 DPR RI dan sekarang menjadi Ketua MKD, terus terang aja lebih berat di MKD. Karena hampir setiap hari saya melakukan klarifikasi, mengundang dan sebagainya.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di rangkaian kunjungan kerja MKD DPR RI ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, kalau tadi kita sudah saksikan bersama sambutan sekaligus sosialisasi dari Ketua MKD DPR RI, ada 2 poin penting yang bisa kita dapatkan. Antara lain terkait tugas, fungsi, dan wewenang MKD dan juga penerbitan kode etik TNKB khusus untuk anggota DPR RI. Nah pemirsa, bagaimanakah kelanjutan dari rangkaian kunjungan kerja MKD DPR RI ke DPRD Provinsi Jawa Timur? Berikut selengkapnya untuk Anda. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Dr. Andes Haji Adang Darajatun menjelaskan kedatangannya untuk bersilaturahmi ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain untuk dapat menjalin komunikasi dengan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur, juga agar dapat menyelaraskan kewenangan Mahkamah Kehormatan DPR RI dengan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur. Adang juga menambahkan dari hasil pertemuan tersebut juga lebih menekankan tentang hal-hal yang berhubungan dengan etika atau kode etik, yakni etika kehormatan tentang anggota dewan. Memang menurutnya ada perbedaan kewenangan antara Mahkamah Kehormatan Dewan dengan Badan Kehormatan. Namun Adang Darajatun menjelaskan jika saat ini sedang menyelaraskan kewenangan-kewenangan Badan Kehormatan yang sebaiknya seperti Mahkamah Kehormatan Dewan. Karena bagaimanapun juga, masalah-masalah proses sebuah penegakan etika atau kode etik dan sebagainya, terdapat payung hukum yang perlu disinkronkan antara keduanya. Mungkin Anda bertanya tentang apa sih esensi pertemuan ini. Yang pertama bahwa esensi pertama kami ingin ada suatu silaturahmi gitu, saling mengenal antara anggota DPR RI, DPRD, sehingga apabila ada hal-hal yang kira-kira perlu pertanyaan, baik itu pada tingkat daerah atau daerah menanyakan ke pusat, itu terjadi komunikasi yang baik, itu ya yang berhubungan di silaturahmi. Lalu yang kedua, kami lebih menekankan kembali tentang masalah yang berhubungan dengan etika kehormatan tentang anggota dewan. Memang ada perbedaan kewenangan-kewenangan antara MKD dengan BKD, namun terus terang saja bahwa kita sedang menyelaraskan bahwa kewenangan-kewenangan BKD sebaiknya seperti MKD. Karena bagaimanapun juga bahwa masalah-masalah proses suatu penegakan etika dan sebagainya, etika kan tidak berbeda setiap daerah. Tapi memang kewenangan itu karena ada perbedaan, ada payung hukum yang perlu disinkronkan di antara ketentuan MKD dan BKD, ini kita sedang selesaikan. Karena kalau pada tingkat DPRD, DPR itu sudah jelas. Ada peraturan DPR RI nomor 1 tentang etika, lalu ada ke nomor 2 tentang tata beracara. Jadi kita bisa melakukan suatu proses penegakan hukum etika yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Ketua Mahkamah Konstitusi Dewan DPR RI Dr. Andes Haji Adang Darajatun juga menjelaskan pihaknya meminta adanya atensi khusus dari aparat penegakan hukum atau APH. Terlebih lagi saat ini sudah memasuki tahun politik. Apalagi pada situasi seperti saat ini cukup rawan berita bohong atau hoax. Adang juga menjelaskan bila saat ini sudah banyak sekali surat kaleng yang disampaikan kepada pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan. Hanya saja, pihaknya menghimbau agar aparat penegak hukum saat menangani persoalan seperti ini sebelum adanya 2 kepastian, yakni 2 alat bukti serta gelar perkara kalau yang bersangkutan bersalah, maka Mahkamah Konstitusi Dewan DPR RI berharap untuk tidak menyebarkannya terlebih dulu. Di mana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pasal 20 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 224 telah diatur tentang hak imunitas bagi anggota DPR, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur hak imunitas anggota DPRD. Adang juga menekankan bila hak imunitas tidak berlaku bila terlibat dalam masalah pidana dan terbukti maupun dalam operasi tangkap tangan, maka sepenuhnya penegakan hukum bisa dijalankan oleh aparat penegak hukum. Tadi menarik ya, terakhir lebih menekankan kepada
aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, kami tidak ingin ditempatkan lebih. Kami juga sebagai anggota masyarakat. Tapi kan sekarang mulai muncul gitu ya, hoax, muncul berita-berita bohong, muncul surat-surat kaleng yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kami hanya titip bahwa tolong sebelum kepastian 2 alat bukti, gelar perkara yang dilakukan, yang bersangkutan tidak bersalah, maaf kalau ada teman-teman dari media sini, tolong tidak disebarkan. Karena berat untuk seorang calon anggota yang dihukum oleh umum orang gitu ya, karena membaca berita yang sebetulnya tidak benar. Itu yang saya titip tadi kepada kepolisian dan kejaksaan. Begini ya, tugas MKD kan adalah menjaga etika dan kehormatan. Ya, contoh tadi kan, walaupun dia dikasih nomor protokol khusus, tapi kalau ternyata dia mempergunakan nopol itu tidak baik, tadi saya berikan contoh, jelas-jelas di situ ada tanda letter S, dia parkir di situ. Masyarakat sekarang kritis, silahkan untuk ambil fotonya, laporkan ke MKD, kita segera tahu nopol tersebut karena dibuat nomor sekian itu namanya siapa, buntutnya dari fraksi apa. Jadi gampang kita segera memanggil anggota dewan yang tidak memiliki etika dalam berlalu lintas. Sedangkan hak imunitas, betul memang ditentukan bahwa ada proses tentang izin presiden dan sebagainya. Tapi kan di dalam Undang-Undang MD3, hal-hal yang berhubungan dengan tertangkap tangan, korupsi, teror dan sebagainya, itu tidak perlu lagi proses ke MKD. Ke MKD itu di luar hal-hal tersebut, aparat penegak hukum berkoordinasi ya. Jadi sekali lagi tadi yang saya tekankan, kita ada kesetaraan. Tetapi apapun juga anggota DPR adalah seorang yang dipilih oleh rakyat untuk mewakilinya, ya pantaslah untuk mendapatkan imunitas. Karena kalau nggak punya imunitas nanti dia bicara tentang suatu hal-hal yang benar kata dia, ternyata ditelikung oleh orang lain. Kalau kita tidak sampaikan kepada para penegak hukum, ya untuk apa dia jadi wakil rakyat? Dia tidak bisa bicara yang sebenarnya. Nah, yang pasti tadi pesan saya, buku tentang yang berhubungan nomor 1 dan 2 tadi itu dicontoh saja, nanti dibawa pada rapat paripurna dan disetujui bersama. Karena apapun juga, ketentuan-ketentuan itu dibentuk, tapi juga anggota tidak mengerti maksud dan tujuan daripada buku itu dibuat, ya repot. Karena memang buku itu dibikin adalah dalam rangka menjaga etika dan kehormatan marwah anggota dewan sendiri. Jadi tidak ada bermaksud apa-apa. Saya sebagai ketua MKD juga kalau memanggil, minta keterangan, tidak dalam posisi saya lebih hebat, enggak. Tapi ingin bahwa seluruh anggota DPR maupun DPRD tahu ada mahkamah, ada badan yang mengawasi. Jadi kita mengharapkan bahwa marwah dan kehormatan etika anggota DPR maupun DPRD itu terjaga dengan baik. Sementara itu terkait situasi terkini menjelang pemilu tahun 2024, Mahkamah Konstitusi Dewan DPR RI juga mengharapkan agar pihak kepolisian dan kejaksaan berhati-hati dalam memproses laporan terhadap anggota dewan dan bakal calon legislatif atau bacalek. Karena tidak sedikit kasus surat kaleng atau laporan palsu yang bertujuan untuk mendiskreditkan calon petahana maupun bakal calon legislatif menjelang pemilu mendatang. Dalam kunjungan silaturahmi Mahkamah Konstitusi Dewan DPR RI ke gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. H.M. Sucipto dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur menyebut baik kedatangan Ketua MKD DPR RI yang dinilainya memberikan semangat bagi para anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 9 orang, serta mewakili 9 saksi di DPRD Jawa Timur. Adanya masukan-masukan ini nantinya diharapkan memberikan dukungan terhadap Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan tugasnya sebagai anggota Badan Kehormatan. Selain itu, dirinya juga berharap dari ke-120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini nantinya dapat mengikuti serta mematuhi kode etik yang telah ditentukan. Karena kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur akan selalu diawasi dan diperhatikan oleh masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
sehingga mampu memegang amanah sebagai wakil rakyat. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur pada dasarnya memiliki tugas dan wewenang untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah atau janji serta kode etik, meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah atau janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD atau masyarakat, serta melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Baik pemirsa, saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Profesor Dr. HM Nur Sucipto, SPSE MM CIQNR dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak C, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Pak C, boleh dijelaskan terkait rangkaian acara ini, kunjungan kerja dari MKD DPR RI, bagaimana kaitannya dengan BK DPRD Provinsi Jawa Timur? Terima kasih. Jadi dengan kunjungan dari Ketua MKD DPR RI Jakarta ini memberikan semangat kami sebagai anggota BK di Jawa Timur. Kami anggota BK di Jawa Timur itu berjumlah 9 orang yang mewakili 9 fraksi di DPRD Jawa Timur. Apa yang telah kita terima tadi, masukan-masukan ini memberikan semangat kami di BK Jawa Timur untuk melakukan tugas fungsinya sebagai anggota BK. Dan kami sampaikan juga bahwa kami anggota BK dari 9 fraksi ini sudah bekerja maksimal terkait tentang tata kerja teman-teman untuk lebih disiplin. Dan itu pun sudah saat ini kami sedang mengerjakan untuk memperbarui tentang tata tertib daripada teman-teman yang ada di anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga apapun nanti setelah ini nanti sudah kita pansuskan dan sudah disetujui semua, maka kami berharap 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mematuhi kode etik yang sudah kita kerjakan di sini. Karena kinerja kami selalu diawasi dan diperhatikan oleh masyarakat sebagai sambung lidah daripada rakyat ini adalah kami-kami yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur, maka kinerja kita harus kita tunjukkan bahwa kita ini betul-betul sebagai wakil rakyat. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur juga menyusun draft tata tertib baru yang akan disampaikan kepada pimpinan Dewan agar dipansuskan. Nantinya akan ada beberapa masukan atau kritikan guna perbaikan kode etik. Isi draft selain berisi hak-hak anggota DPRD Provinsi Jawa Timur juga terkait tata tertib, meliputi kehadiran, disiplin, serta persoalan-persoalan yang menimpa anggota DPRD Jatim. Jadi, saat ada isu-isu yang menimpa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Badan Kehormatan akan memanggil untuk klarifikasi sehingga sesuatu yang belum tentu benar dan belum jelas tidak sampai muncul surat kaleng atau lainnya. Dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur juga akan bertindak profesional. Cara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi draft tata tertib ini melalui fraksi-fraksi yang ada. Setiap fraksi harus menekankan kepada anggotanya agar hadir dalam setiap kegiatan DPRD Provinsi Jawa Timur, kecuali berhalangan. Ini agar marwah lembaga DPRD tetap terjaga sebagai wakil rakyat. Profesor Dr. HM Nur Sucipto juga menambahkan, masalah yang menyangkut anggota Dewan diharapkan bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dan Badan Kehormatan, agar persoalan dapat segera diselesaikan. Sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur, pihaknya selalu siap untuk selalu akomodatif terhadap para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur jika terjadi persoalan, baik permasalahan pribadi maupun kedinasan. Karena disinilah fungsi daripada Badan Kehormatan untuk segera menyelesaikan persoalan dan mencari titik terang yang sejelas-jelasnya. Namun di sisi lain, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur juga menghimbau terkait masalah kedisiplinan para anggota Dewan saat kehadiran di setiap acara DPRD Provinsi Jawa Timur. Terkait kedisiplinan saat ini, harus lebih dari 50% kehadiran. Pria yang akrab disapa Pak Cip ini juga menambahkan, jika sebelumnya lantaran COVID-19 maka kegiatan dapat dilakukan secara daring, maka saat ini harus kembali pada tataran awal. Apalagi Presiden Jokowi sudah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sehingga harus kembali ke tataran umum dan sudah tidak ada kekhususan lagi.
Kode etik sendiri antara lain seperti yang disampaikan sama Ketua MKD DPR RI tadi, apabila ada masalah-masalah yang menyangkut dari teman-teman anggota Dewan dari 120 itu, kami harapkan untuk kita selesaikan di di BKD kita. Jadi kami kalau sudah menerima laporan, akan kita undang, kita panggil, kita klarifikasi, dan kita minta apa yang terjadi ini harus kita selesaikan sampai di situ. Jadi jangan sampai sesuatu yang belum jelas sudah pecah kemana-mana. Ini kan juga kurang bagus. Jadi kami sportif dan kami juga akomodatif terhadap teman-teman yang seandainya ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut baik itu pribadi maupun kedinasannya, maka disitulah fungsi daripada BKD ini untuk menyelesaikan permasalahan itu, untuk membuat titik terangnya yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada sesuatu yang akan terjadi dengan surat kaleng atau fitnah atau apa. Inilah tugas kami sebagai BKD di Provinsi Jawa Timur. Baik, terkait tentang kesekian dari yang hadir begitu Pak ya, dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, apakah kemudian dari BK DPRD Provinsi Jawa Timur ini juga akan ada himbauan ataupun kebijakan terkait kedisiplinan dari kehadiran setiap acara yang nanti akan diadakan, terkait pula yang saat ini sudah kita ikuti dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh MKD DPR RI? Baik, bahwa kami di BKD DPRD Provinsi Jawa Timur ini sudah menyusun tentang kode etik. Jadi kode etik ini sudah selesai, tinggal kita pansuskan. Apabila pansus ini sudah selesai bekerjanya, maka akan kita sahkan dalam rapat paripurna. Nah, saat itu juga wajib hukumnya seluruh anggota DPRD Jawa Timur sejumlah 120 harus mengikuti tata tertib itu. Ya kalau misalnya tidak mengikuti, di situ sudah ada sanksi-sanksi yang sebenarnya kita tidak pengen seperti itu, tapi ini karena sudah aturan yang kita sepakati bersama. Tadi seperti di MKD tadi kesepakatan. Ya ini kesepakatan yang disepakati oleh 120 anggota dewan, maka kita harus taat dan tunduk apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Kunjungan silaturahmi Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI ke DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga didampingi anggota MKD DPR RI Fadoli, salah satu poinnya adalah terkait dengan sosialisasi tugas penegakan kode etik dan hak imunitas wakil rakyat. Ketua MKD DPR RI mendorong Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur agar segera melakukan sinkronisasi regulasi yang mengatur kewenangan anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur yang belum selaras dengan MKD DPR RI. Apalagi masalah proses penegakan etika dan sebagainya sebenarnya tidak berbeda di tiap daerah. Selain itu, adanya payung hukum yang perlu disinkronisasikan. Sementara itu, dilakukan pula sosialisasi tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB khusus anggota DPR RI sebagai hak protokoler. Dengan menggunakan TNKB khusus, maka publik bisa ikut berperan untuk mengawasi. Jika terjadi suatu pelanggaran hukum misalnya di jalan raya, akan mudah diketahui untuk kemudian dilaporkan pada MKD DPR RI. Dan agar segera ditindaklanjuti serta penerapan sanksi kode etik. Salah satu poin penting lainnya adalah terkait bagaimana upaya senantiasa untuk menjaga marwah sebagai anggota dewan. Jika suatu saat publik mengungkap suatu hal yang belum jelas kebenarannya, maka Badan Kehormatan berkepentingan untuk meminta klarifikasi. Iya, tadi ada satu poin yang menurut saya menarik ya, apa yang disampaikan oleh beliau dari satu contoh kasus yang itu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjaga marwah anggota DPR atau DPRD begitu ya. Kalau yang mungkin selama ini kita berupaya dengan aturan yang kita bentuk sendiri untuk menjaga marwah terkait dengan kedisiplinan dan seterusnya, tapi ini juga ternyata diperlukan juga ketika ada dari misalnya unsur masyarakat yang mungkin maksudnya baik, tetapi ketika terungkap hal-hal yang kok agak nggak tepat begitu ya kalimat-kalimatnya yang diarahkan kepada anggota DPR, entah itu DPR atau DPRD, nah, maka dalam hal ini kita juga berkepentingan untuk meminta klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan, entah itu mereka yang biasa aktif di medsos atau mungkin mereka yang
terlibat dalam wawancara di satu media tertentu begitu ya. Ketika ada ungkapan-ungkapan yang tidak pas menurut kita dan ini menjadi satu hal yang cukup mengganggu marwah kita secara umum, pasti nanti akan terkait dengan kinerja, stigma masyarakat dan seterusnya. Nah, kita berhak atau bahkan berkepentingan meminta beliau atau yang bersangkutan untuk diklarifikasi, tentunya dengan kita mencari data valid dulu sebelumnya. Itu yang bisa kita ambil salah satu yang penting menurut saya yang harus juga kita bisa lakukan untuk itu. Oh ya Pak, terkait dengan stigma masyarakat itu kadang kan beragam. Mungkin ada yang sudah tertanam mereka bahwa suatu citra itu ini seperti ini, tapi ada yang harusnya dirubah begitu kan Pak. Nah itu bagaimana Pak dari saran dari BK terkait dengan teman-teman di anggota dewan sendiri supaya ini kembali ke marwah gitu ya Pak ya? Iya, karena anggota DPRD ini kan berinduk kepada partai dan terwakilkan di lembaga DPR atau DPRD ini melalui fraksi-fraksi. Maka pasti interaksi atau koordinasi kita juga dengan induk partainya masing-masing, karena disitulah inti dari pembinaan atau pengkaderan dari masing-masing anggota begitu ya. Sehingga ketika ada hal-hal yang tadi dianggap stigma semacam itu, untuk antisipasi, mencegah, bahkan untuk membaikkan kualitasnya begitu, maka kita bekerja sama dengan masing-masing fraksi itu mengingatkan. Nah, termasuk yang tadi ketika ada hal-hal yang ungkapan-ungkapan, kalau selama masih stigma atau anggapan umum, kita anggap wajar lah. Tapi ketika sudah terungkap dalam satu redaksi tertentu yang itu mengganggu nantinya, nah ini termasuk yang harus kita klarifikasi, harus kita panggil lah istilahnya, seperti yang dicontohkan oleh Pak Adang tadi dalam penjelasan beliau. Iya, ketika ada sesuatu yang dianggap oleh mereka nggak pas begitu ya. Tetapi yang tadi kami maksud adalah ketika ada statement menggepiah-uyah gitu ya, mengeneralisir bahwa anggota dewan tuh begini-gini gitu. Kalau beliau contohkan ada yang minta diberangkatkan haji gratis, nah itu sangat mengganggu tentunya kan. Nanti contoh-contoh semacam itu juga perlu kita cermati, apakah itu beredar di masyarakat, ada bukti-bukti begitu ya. Karena memang iya, itu kita minta klarifikasi masyarakat untuk apa, supaya menjadi pelajaran bersama bahwa ya memang kami tidak sempurna benar dan butuh butuh kerjasama dengan masyarakat untuk membina dan seterusnya sebagaimana harapan mereka. Tetapi ketika ada hal semacam itu, kami pun juga berkepentingan bahkan berkewajiban ikut sama-sama menjaga bersama supaya orang-orang yang dipercaya oleh publik ini betul-betul ya terjaga nama baiknya, sehingga bisa memberikan khidmat di masyarakat juga dengan sebaik-baiknya pula. Prosesnya itu ada ya, namanya tata beracara. Jadi tentu setelah prosedur dan seterusnya, hanya jika sudah masuk ke ranah hukum, ya kita berhenti sampai di situ, sampai keputusan inkrah dari hukum seperti apa. Nah, dari situlah kemudian kita memberikan satu keputusan berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Kalau pengaduan pasti kita fasilitasi apapun bentuknya, bahkan surat kaleng pun kita baca, kita pelajari, tapi surat kaleng kita ya masukkan dalam arsip sementara karena nggak ada yang bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau ada orangnya, identitasnya dan seterusnya, pasti kita panggil, kita fasilitasi sampai jelas begitu ya. Sementara itu, Riyad Rosyadi juga berharap anggota dewan tidak hanya menanggapi keluhan masyarakat, apalagi menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah menjadi sebuah keharusan. Suara masyarakat sangat penting sebagai kebutuhan nyata, sehingga aspirasi tersebut harus diperjuangkan agar kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Namun sebaliknya, sebagai anggota dewan juga tetap membutuhkan dukungan maupun pengawasan dari masyarakat. Khususnya kepada masyarakat ya, kami sangat membutuhkan nasihat, bimbingan, pengingatan yang paling penting, karena ini adalah suatu kondisi yang kita berangkat dengan segala latar belakang, dengan segala modal baik ilmu, baik pengalaman dan hal-hal yang berbeda-beda itu, pasti tuntutan masyarakat sedemikian tingginya. Walaupun kami menyadari faktanya tidak setinggi apa yang diekspektasikan oleh masyarakat. Sehingga perlu kami diingatkan, kami perlu bahkan diawasi lah gitu. Walaupun salah satu tugas DPRD adalah pengawasan, tapi kami perlu diawasi tanda petik supaya kita bisa sama-sama tumbuh sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua.
Pemirsa, demikian program Dialog Khusus edisi hari ini terkait kunjungan kerja MKD DPR RI ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga dengan kegiatan ini, kunjungan kerja ini mampu mewujudkan dan memberikan sinergi dan harmonisasi dari masing-masing wakil rakyat. Akhir kata, saya Helmi Kahaf mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. JTV 100% Jawa Timur. Sampai jumpa.